Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian review literatur. Di sini review literatur itu merupakan suatu kajian ilmiah yang berfokus pada satu topik tertentu. Nah, review literatur ini tuh memungkinkan seorang peneliti untuk melakukan identifikasi atas suatu teori atau metode untuk mengembangkan suatu teori atau metode ini tuh dengan mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara suatu teori dengan relevansi di lapangan atau terhadap suatu hasil penelitian. Itu menurut Rowley dan Slack di tahun 2004. Selanjutnya, menurut Sindir di tahun 2019 mengatakan bahwa literatur review ini tuh merupakan metodologi penelitian sebelumnya serta penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa overview para ahli yang tertulis dalam teks. Nah, data yang digunakan ini tuh adalah data sekunder yang diperoleh bukan dari pengalaman langsung, melainkan dari hasil penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu. Nah, sumber data sekunder ini tuh dapat berupa artikel atau jurnal yang relevan dengan topik dilakukan dengan menggunakan database melalui Scopus, ProQuest, dan ScienceDirect. Nah, dalam konteks akademik, literatur review ini tuh berfungsi sebagai pondasi yang kuat bagi penelitian baru. Melalui review ini, seorang peneliti dapat memastikan bahwa penelitian yang sedang dilakukan ini tuh tidak mengulangi penelitian sebelumnya, tetapi justru membangun diri pengetahuan yang telah ada. Nah, selain itu tuh literatur review ini juga memungkinkan peneliti untuk memetakan perkembangan teoritis, metodologis, serta temuan empiris dalam suatu bidang studi, sehingga memberikan wawasan yang lebih holistik dan mendalam terhadap topik yang sedang diteliti, menurut Wallace dan Slack di tahun 2004. Halo semuanya, saya Anindya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses apa saja yang harus kita lalui dalam melakukan review literatur jurnal. Nah, dalam proses review jurnal literatur ini, tentunya kita harus mengetahui nih langkah-langkah, metode, dan juga kriteria pemilihan jurnal. Langsung saja, langkah apa saja sih yang harus kita lakukan dalam review literatur jurnal itu? Nah, menurut Cronin, Ryan, and Coughlin pada tahun 2008, penyusunan literatur review dapat dibagi menjadi beberapa langkah penting yang harus diikuti secara sistematis yang bertujuan agar review literatur yang disusun lebih komprehensif, terstruktur, dan juga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Nah, langkah-langkah yang pertama ialah kita harus menemukan literatur yang relevan dengan topik yang akan kita ambil. Yaitu, dalam konteks ini, literatur berarti sumber akademis seperti buku atau artikel jurnal, disertasi, dan laporan penelitian yang berhubungan dengan topik yang akan kita ambil nantinya. Nah, proses ini dimulai dengan cara kita mencari sumber-sumber informasi yang kredibel dengan mencari literatur yang tepat. Jadi, si peneliti harus mencari database ilmiah yang tepat seperti Google Scholar, Scopus, PubMed, EBSCO, atau ScienceDirect yang menyediakan database akses artikel jurnal yang telah direview oleh para ahli. Nah, setelah itu kita cari kata kunci yang jelas dan spesifik yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan kita ambil. Semakin banyak kutipan yang dimiliki oleh suatu artikel, maka artikel tersebut layak untuk peneliti gunakan sebagai salah satu sumber referensi dalam penyusunan literatur review.
begitu. Nah, untuk tahap selanjutnya, tahap kedua yaitu melakukan evaluasi sumber literatur review. Maksudnya, setelah kita mendapatkan sumber dari langkah-langkah pertama tadi, kita harus baca ulang abstrak untuk melihat apakah suatu artikel yang kita ambil itu relevan atau tidak. Nah, kemudian peneliti juga harus mengidentifikasi kualitas dan relevansi setiap sumber literatur untuk memastikan bahwa literatur yang kita gunakan itu kredibel, memiliki metodologi yang kuat, dan juga memberikan kontribusi yang signifikan pada topik yang akan diteliti. Selain itu, kamu juga dapat melihat daftar pustakanya untuk menemukan sumber lain yang relevan gitu. Jadi dalam tahap ini, si peneliti harus melakukan evaluasi terhadap setiap referensi yang telah didapatkan. Kemudian kita korelasikan dengan pertanyaan penelitian yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Nah, untuk tahap selanjutnya, tahap ketiga ialah melakukan identifikasi tema dan kesenjangan antara teori dan kondisi di lapangan jika ada. Maksudnya, tidak jarang seorang peneliti seringkali mengalami kebingungan dalam penyusunan sebuah review literatur. Kenapa? Karena si peneliti ini melupakan pentingnya untuk melakukan pemahaman terlebih dahulu mengenai hubungan antara referensi yang didapatkan pada tahap sebelumnya. Nah, pada tahap ini, si peneliti harus melihat pola atau tema yang muncul dari literatur yang telah dikumpulkan, termasuk mengidentifikasi konsep utama, teori-teori yang sedang digunakan, dan hasil-hasil utama dari berbagai penelitian. Nah, selain itu, penting juga untuk kita mengidentifikasikan kesenjangan atau gap dalam literatur, yaitu bagian-bagian mana pengetahuan atau penelitian sebelumnya yang masih kurang atau belum lengkap. Nah, itu untuk tahap ketiga. Yang selanjutnya ialah tahap keempat. Nah, di tahap yang keempat ini ialah membuat struktur garis besar. Maksudnya apa? Maksudnya pada tahap ini ialah kerangka dasar yang akan membantu peneliti dalam menulis literatur review dengan teratur dan juga logis. Struktur garis besar dapat bervariasi tergantung pada pendekatan penelitian. Akan tetapi pada umumnya, garis besar itu mencangkup pendahuluan, bagian utama, dan juga kesimpulan. Membuat struktur garis besar dapat membantu mengatur pikiran dan mencegah penyusunan literatur review yang terkesan acak ataupun tidak fokus. Nah, ada beberapa metode nih yang dapat digunakan sebagai cara untuk membuat struktur garis besar dari sebuah literatur review. Di antaranya ialah yang pertama, kronologikal, yaitu membuat urutan penerbitan dari yang terdahulu hingga terbitan yang terkini. Kemudian ada tematik, yaitu disusun berdasarkan beberapa tema utama. Dan yang selanjutnya ada metodologis, yaitu dengan cara membandingkan beberapa metode penelitian yang digunakan dalam berbagai penelitian terdahulu. Dan yang terakhir ialah metode teoritikal, yaitu untuk mendiskusikan teori atau metode yang berlawanan. Nah, untuk langkah terakhir ialah dalam proses penyusunan literatur jurnal adalah menyusun literatur jurnal itu sendiri. Maksudnya pada tahap ini, si peneliti mengembangkan garis besar yang telah dibuat tadi menjadi sebuah narasi yang lengkap dan juga koheren. Penulisan literatur review bukan hanya merangkum penelitian-penelitian yang ada, akan tetapi juga melibatkan analisis krisis dan sintesis temuan dari berbagai sumber yang diambil. Pastikan review literatur jurnal yang ditulis ini memiliki bagian pendahuluan, main body atau bagian utama yang merangkup dan mensintesis, dan bagian terakhir ialah kesimpulan. Seperti itu adalah langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menyusun review literatur jurnal. Nah, yang selanjutnya dalam proses penyusunan literatur jurnal, kita juga harus melihat atau mengenal kriteria pemilihan jurnal yang seperti apakah yang dapat kita review. Nah, dalam proses pemilihan literatur review, memilih jurnal yang tepat untuk direview merupakan langkah yang sangat krusial, karena keberhasilan literatur review itu bergantung pada kualitas jurnal artikel yang kita analisis. Nah, oleh karena itu, ada beberapa kriteria penting yang harus diperhatikan dalam memilih jurnal yang layak untuk direview. Yang pertama ada relevansi topik. Maksudnya, jurnal yang dipilih itu harus berkaitan langsung dengan pertanyaan penelitian atau tema utama yang sedang diteliti. Artikel yang tidak relevan tidak akan memberikan kontribusi yang sesuai, yang signifikan terhadap literatur review yang
justru hal itu malah dapat memperluas fokus kajian secara tidak perlu. Maksudnya, kita lihat nih, seberapa cocok topik artikel yang kita pilih dengan tema atau fokus yang ingin kita bahas dalam review tadi. Jadi saat kita memilih jurnal untuk direview, kita juga harus pastikan topik yang dibahas di jurnal tersebut sesuai dengan bidang atau isu yang lagi kita teliti. Misal nih, kalau kita lagi penelitian tentang pendidikan digital, maka jurnal yang kita pilih pun harus berbicara tentang teknologi atau metode pembelajaran berbasis digital. Semakin relevansi topik jurnal itu dengan apa yang kita teliti, maka semakin bermanfaat juga informasi yang kita dapat untuk mengembangkan penelitian kita. Nah, itu untuk kriteria yang pertama. Yang kedua ialah kredibilitas jurnal. Kredibilitas jurnal ini maksudnya ialah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal yang kredibel cenderung lebih dapat diandalkan dan juga diakui di kalangan akademisi. Kredibilitas jurnal harus diperiksa apakah jurnal tersebut terindeks di basis data terkemuka seperti Scopus atau Web Science dan artikel yang diterbitkan telah melalui proses per-review atau tidak. Nah, maksudnya dalam tahap ini seberapa bisa dipercayakah atau diandalkan jurnal yang kita ambil sebagai sumber informasi. Karena saat kita memilih jurnal untuk direview, kita juga harus memastikan jurnal tersebut berasal dari sumber yang memiliki reputasi baik. Misalnya, jurnalnya sudah terindeks di database internasional seperti Scopus atau Web Science tadi. Nah, biasanya jurnal yang kredibel ini punya sistem per-review yang ketat, di mana artikel-artikel yang diterbitkan sudah ditinjau oleh para ahli di bidangnya. Jadi, dengan memilih jurnal yang kredibel, kita memastikan kalau informasi yang kita gunakan itu berkualitas tinggi dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, langkah ini tuh sangat penting supaya hasil penelitian yang kita gunakan ini lebih kuat dan dipercaya oleh pembaca atau komunitas ilmiah yang lainnya. Gitu. Nah, kemudian untuk poin yang terakhir ialah kualitas artikel. Nah, kualitas artikel ini mencakup beberapa aspek seperti kejelasan metodologi, validitas hasil, dan juga kontribusi artikel terhadap pengetahuan di bidang tersebut. Maksudnya, jadi kita lihat nih seberapa bagus artikel yang kita pilih dari segi isi dan juga penyajiannya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menilai kualitas artikel ini. Yang pertama, apakah artikel itu ditulis dengan jelas dan runtut sehingga mudah dipahami. Yang kedua, kita lihat metode penelitiannya apakah valid dan sesuai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yang ketiga, apakah data dan argumen yang disajikan ini kuat, lengkap, dan didukung oleh bukti-bukti yang relevan. Dan yang terakhir ialah kita juga harus cek apakah artikel itu mengutip referensi yang baik dan berkualitas atau tidak. Karena semakin banyak kualitas artikelnya, semakin berguna artikel itu untuk membantu kita memahami topik penelitian dan juga mendukung hasil review yang akan kita buat. Jadi artikel yang berkualitas itu seperti fondasi yang kuat untuk review kita nantinya. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya dalam proses penulisan review literatur jurnal ini ada metode analisis literatur jurnal. Nah, maksudnya dalam metode analisis literatur jurnal ini merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengkaji, menyimpulkan, dan juga menilai literatur yang ada dalam suatu bidang penelitian. Metode ini penting dalam menyusun literatur review yang komprehensif dan juga objektif. Nah, beberapa ahli menjelaskan bahwa metode analisis literatur jurnal umumnya mencakup 3 pendekatan utama, yaitu ada deskriptif, evaluatif, dan juga komparatif. Yang pertama, metode deskriptif. Metode deskriptif ini berfokus pada penggambaran dan pelaporan informasi dari jurnal yang direview tanpa memberikan penelitian kritis atau perbandingan. Peneliti temuan-temuan utama dari artikel-artikel yang telah dikaji, kemudian metodologi yang digunakan, serta mencatat hasil penelitian yang telah dihasilkan. Nah, maksudnya kita fokus pada pendeskripsian atau penggambaran isi dari artikel-artikel yang kita review. Jadi kita ini nggak menilai atau mengkritik, tapi lebih menjelaskan apa yang dibahas dalam setiap artikel, seperti topik, metode penelitian yang digunakan, hasil yang ditemukan,
ditemukan dan juga kesimpulan. Nah, dengan metode ini tuh kita memberikan gambaran yang jelas dan detail tentang apa yang sudah ditulis oleh para peneliti sebelumnya, supaya pembaca bisa mengerti perkembangan penelitian di bidang itu. Contohnya, kita bisa jelaskan nih tren yang muncul seperti apa, metode yang sering dipakai itu bagaimana, atau tema-tema yang paling banyak dibahas dalam literatur tersebut. Nah, hal ini membantu kita memahami konteks umum dari topik yang kita teliti. Itu untuk metode deskriptif. Yang selanjutnya ada metode evaluatif. Metode evaluatif ini berbanding terbalik dengan metode deskriptif tadi. Jadi, si peneliti harus mempertimbangkan kekuatan dan juga kelemahan metodologi setiap artikel dan juga menilai apakah kesimpulan yang dibuat itu berdasarkan data yang cukup kuat atau tidak. Nah, maksudnya kita bukan hanya mendeskripsikan isi artikel, tetapi juga menilai atau mengevaluasi kualitas dan kontribusinya. Di sini kita melihat kekuatan dan kelemahan dari penelitian-penelitian yang kita review. Misal, kita bisa mengevaluasi apakah metode yang digunakan itu tepat, apakah data yang dipakai itu cukup kuat, atau apakah kesimpulan yang diambil itu masuk akal dan berdasarkan bukti yang ada atau tidak. Nah, metode evaluatif ini membantu kita untuk mengidentifikasi mana penelitian yang benar-benar berkualitas dan memberikan kontribusi penting, serta mana penelitian yang mungkin kurang akurat atau masih memiliki kelemahan. Jadi, kita bukan hanya menjelaskan isi artikel saja, tetapi juga memberikan penilaian yang kritis yang membantu pembaca memahami mana penelitian yang bisa dijadikan acuan kuat untuk penelitian selanjutnya dan mana yang tidak. Seperti itu. Nah, dan untuk metode yang terakhir ialah ada metode komparatif. Nah, metode komparatif ini melibatkan perbandingan antara beberapa penelitian yang telah direview. Si peneliti membandingkan hasil dari berbagai studi yang berbeda, mengidentifikasikan perbedaan dan juga persamaan dalam temuan, metodologi dan juga kesimpulan yang dibuat. Nah, maksudnya di sini kita membandingkan beberapa penelitian atau artikel untuk melihat persamaan dan juga perbedaannya. Jadi kita itu nggak hanya lihat satu artikel saja, tapi coba melihat bagaimana beberapa penelitian itu saling terkait. Misal, kita bisa bandingkan metode yang mereka pakai, hasil yang mereka temukan, atau teori yang mereka gunakan. Nah, jadi dengan membandingkan ini, kita juga bisa tahu tren umum, apakah ada hasil yang konsisten atau bahkan terdapat perbedaan pandangan antara peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, hal ini membantu kita memahami lebih dalam mengenai topik yang kita teliti dan juga dapat menunjukkan gap atau peluang untuk penelitian yang lebih lanjut. Nah, sekian pemaparan dari saya. Akan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai klasifikasi jurnal ISSN atau EISSN, akreditasi dan juga bereputasi yang akan dipaparkan oleh Ina. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan memaparkan tentang definisi ISSN dan EISSN, atau sering disebut International Standard Serial Number (ISSN) dan Electronic International Standard Serial Number (EISSN) adalah sistem identifikasi unik yang digunakan untuk publikasi berkala baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Sistem ini dikembangkan untuk mempermudah identifikasi baik oleh penerbit, perpustakaan, maupun pengguna literatur ilmiah di seluruh dunia. Menurut para ahli, ISSN dan EISSN memiliki peran penting dalam mengklasifikasikan, menyusun, dan mengelola berbagai sumber literatur akademik. ISSN dan EISSN adalah sistem identifikasi unik yang digunakan untuk publikasi berkala, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Jadi, ISSN adalah kode numerik 8 digit yang digunakan untuk mengidentifikasikan publikasi berkala seperti jurnal, majalah, dan surat kabar. Contohnya, jika kita melihat sebuah jurnal atau majalah, kita mungkin akan menemukan kode-kode ISSN yang unik untuk publikasi tersebut. Biasanya kode-kode itu tuh ada di atas judul jurnal. Biasanya ada mau itu kode ISSN atau EISSN. Jadi kesimpulannya,
ISSN dan IISN adalah publikasi ilmiah. Mereka membantu dalam mengidentifikasikan, mengelola, dan mengakses informasi dari publikasi berkala, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada fungsi ISSN dan IISSN. Dalam literatur ilmiah, menurut Putra 2016, ISSN dan IISN berperan sebagai instrumen penting dalam dunia akademis yang tidak hanya mempermudah akses dan identifikasi jurnal ilmiah, tetapi juga mengingatkan kualitas pengelolaan publik ilmiah di era digital. Fungsi ISSN dan IISSN dalam literatur ilmiah sangat penting dalam memastikan pengelolaan dan akses efisien terdapat publikasi ilmiah. Adapun juga beberapa fungsi utama ISSN dan IISSN dalam literatur ilmiah. Yang pertama yaitu ada identifikasi unik. ISSN dan IISSN memberikan kode identifikasi unik untuk setiap publikasi berkala, baik cetak maupun elektronik. Ini memudahkan peneliti, penerbit, dan perpustakaan dalam mengelola dan melacak jurnal ilmiah, memastikan tidak terjadi kebingungan dalam mengidentifikasikan berbagai publikasi yang serupa. Selanjutnya yaitu mempermudah akses dan distribusi. Kode ISSN dan IISSN membantu dalam mempermudah akses dan distribusi jurnal ilmiah melalui sistem pengelolaan basis data dan katalog perpustakaan serta pangkalan data ilmiah seperti Scoop atau DOAJ dan Google Scholar. Selanjutnya yaitu ada memastikan kredibilitas jurnal. Jurnal yang terdaftar dengan ISSN atau IISSN dianggap memiliki legitimasi dan kredibilitas dalam komunitas akademik karena proses pendaftaran ini mengharumkan jurnal memenuhi standar tertentu. Selanjutnya ada dukungan terdapat publikasi digital atau IISSN sangat membantu dalam mendukung perkembangan jurnal open class dan publikasi digital sehingga meningkatkan aksesibilitas publikasi ilmiah secara global. Materi selanjutnya yaitu adalah jurnal tradisional yang terakreditasi. Jadi jurnal nasional yang terakreditasi adalah publikasi ilmiah yang telah dinilai oleh lembaga resmi di negara tersebut seperti Kemendikbud atau BIN. Proses penilaian ini menilai berbagai aspek dari jurnal seperti kualitas editor atau proses per-review dan dampak ilmiah. Jurnal yang terakreditasi dianggap memiliki standar yang baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Contoh yang paling sederhananya itu seperti ini nih. Jika kita membeli sebuah buku, kita juga pasti ingin memastikan bahwa buku itu sudah berkualitas baik, itu udah bagus isi bukunya, apa nilai-nilainya, gini seperti itu. Nah, begitu juga dengan jurnal yang terakreditasi. Jika jurnal tersebut sudah mulai proses penilaian dan dinilai baik oleh lembaga akreditasi, maka jurnal tersebut juga dianggap memiliki standar yang baik dan bisa dipercaya. Jadi jurnal nasional terakreditasi itu adalah jurnal ilmiah yang diakui oleh kualitas lembaga sehingga bisa dipercaya dan dijadikan referensi yang baik untuk penelitian atau studi. Jadi jurnal nasional itu yang udah terakreditasi baik gitu. Jadi buat para pencari judul skripsi atau apa-apa bisa dilihat dari jurnal nasional yang terakreditasi, atau buat orang-orang yang memiliki mencari materi-materi yang buat judul-judul skripsi mereka. Nah, boleh dari jurnal nasional ataupun jurnal-jurnal yang lainnya tapi yang sudah terakreditasi, seperti itu. Jadi materi selanjutnya yaitu klasifikasi akreditasi SINTA.
Klasifikasi akreditasi Sinta berdampak langsung terhadap kredibilitas jurnal. Jurnal yang memperoleh peringkat tinggi seperti Sinta 1 dan Sinta 2 itu dianggap memiliki kualitas dan dampak yang lebih baik serta lebih dihargai oleh komunitas ilmiah. Sebaliknya, jurnal dengan peringkat rendah seperti Sinta 5 dan Sinta 6 mungkin menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas dan reputasi mereka di tingkat nasional maupun internasional. Sistem akreditasi jurnal oleh Kemendikbud Ristek melalui Sinta berfungsi sebagai alat untuk memastikan kualitas publikasi ilmiah di Indonesia. Dengan klasifikasi Sinta memberikan gambaran jelas tentang tingkat kredibilitasan dan pengakuan jurnal di komunitas ilmiah. Ada 6 tingkat dalam klasifikasi Sinta ini. Yang pertama yaitu Sinta 1, jurnal dengan kualitas tertinggi yang sering diindeks dalam database internasional terkemuka seperti Scope dan Web of Science. Contohnya, jurnal-jurnal ini memiliki penelitian yang sangat berkualitas dan diakui secara luas oleh komunitas ilmiah. Yang kedua yaitu Sinta 2, jurnal yang berkualitas tinggi yang biasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional, meskipun tidak sepopuler jurnal-jurnal satu atau jurnal yang lainnya, ini tetap memberikan kontribusi yang berarti dalam bidangnya. Yang selanjutnya yaitu ada Sinta 3, jurnal dengan berkualitas baik dan berkontribusi signifikan dalam bidangnya, meskipun mungkin tidak sepopuler seperti ya tadi, seperti jurnal 1 dan jurnal 2. Jadi mereka itu saling belum, maksudnya bukan belum, tapi kayak tidak sesempurna seperti jurnal seperti Sinta 1 seperti itu. Jurnal ini juga masih dianggap penting dalam memajukan pengetahuan dalam bidangnya. Selanjutnya yaitu ada Sinta 4, jurnal yang memenuhi syarat dasar akreditasi namun masih memiliki beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Jurnal ini mungkin memiliki potensi untuk berkembang lebih lanjut agar bisa mencapai tingkat yang kualitas yang lebih tinggi. Jadi biar sama kayak jurnal 1, 2, dan 3 seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada Sinta 5. Jurnal ini yang baru saja mendapatkan akreditasi dan masih dalam proses pengembangan. Kualitasnya ini sangat berarti bahwa jurnal ini sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas agar lebih baik lagi. Jadi si Sinta 5 ini tuh kayak dia tuh harus masih dalam proses tapi harus bisa lebih baik seperti Sinta 1, Sinta 2, dan Sinta 4 seperti itu. Ini berarti bahwa jurnal ini sedang berusaha meningkatkan kualitas agar lebih baik, ya seperti itu. Sebaliknya, kalau jurnal Sinta 6 sudah memiliki akreditasi tetapi kualitasnya masih perlu diperbaiki agar dapat mencapai standar yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, pemerintah itu menggunakan klasifikasi Sinta untuk menilai dan mengelompokkan jurnal-jurnal yang sudah diakreditasi. Klasifikasi Sinta ini juga membantu pemerintah dalam menentukan kualitas dan kategori dari jurnal-jurnal tersebut. Misalnya, jurnal yang masuk kategori tertentu akan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dalam hal perkembangan dan peningkatan kualitasnya. Jadi kayak yang Sinta 4, Sinta 5, nah itu lebih diproses sama pemerintah supaya berakreditasi dengan baik dan supaya menyesuaikan dengan Sinta 1, Sinta 2, dan Sinta 4. Jadi dengan menggunakan klasifikasi peningkatan kualitasnya Sinta, pemerintah dapat lebih memudahkan mengidentifikasikan jurnal-jurnal yang berkualitas dan memberikan dukungan yang tepat. Sekian dari pemaparan saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat ataupun penjelasan saya kurang jelas. Insya Allah akan dilanjutkan atau diperjelas lagi materi saya oleh Ibu, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jurnal internasional dan bereputasi. Nah, yang pertama ada definisi jurnalnya ya.
Definisi jurnal internasional dan bereputasi. Nah, jurnal internasional dan bereputasi itu tuh adalah jurnal yang memenuhi standar ilmiah global yang diterbitkan oleh penerbit atau lembaga ilmiah yang memiliki reputasi internasional serta berkontributor dan berisi artikel dari dari berbagai negara. Nah, jurnal ini tuh memiliki cakupan pembaca dan penulis yang luas secara global. Dalam konteks ilmiah, jurnal internasional bereputasi ini tuh dikenal dengan kualitas penelitian yang tinggi dan proses peer review yang ketat untuk memastikan validitas serta keabsahan setiap artikel yang dipublikasikan. Nah, reputasi jurnal internasional ini juga biasanya diukur melalui beberapa indikator utama seperti pengindeksan, jumlah sitasi, dan juga standar internasional yang ketat. Seperti yang diberlangsungkan oleh Scopus dan juga Web of Science. Selanjutnya ada pengukuran reputasi jurnal internasional dan juga bereputasi. Nah, jurnal internasional bereputasi diukur melalui berbagai indikator seperti pengindeksan di basis data terkemuka, jumlah sitasi, impact factor, dan juga kualitas proses peer review, yang semuanya itu bertujuan untuk memastikan kualitas ilmiah yang tinggi dan juga relevan penelitian dalam komunitas global menurut Ardiansyah dan juga Sari di tahun 2020. Nah, reputasi jurnal internasional itu dapat diukur melalui berbagai indikator, yaitu yang pertama ada pengindeksan dalam basis data internasional. Nah, pengindeksan di basis data internasional itu seperti Scopus dan Web of Science yang menjadi salah satu tolak ukur penting untuk menilai reputasi jurnal. Nah, jurnal yang terindeks dalam basis data ini tuh dianggap memenuhi standar tinggi dalam hal kualitas artikel. Nah, proses preview dan juga relevansi penelitian. Selanjutnya ada jumlah sitasi. Nah, jumlah sitasi ini tuh jumlah sitasi yang diterima oleh artikel di jurnal tersebut menjadi indikator penting dalam penilaian reputasinya. Nah, jurnal dengan banyak sitasi menandakan bahwa penelitian yang dipublikasikan di dalamnya itu relevan dan juga sering dirujuk oleh peneliti lain. Selanjutnya ada impact factor dan H-index. Nah, faktor adalah ukuran yang menunjukkan seberapa sering artikel di jurnal tersebut disitasi selama periode tertentu. Semakin tinggi impact faktor jurnalnya, semakin tinggi juga reputasinya. Nah, H-index itu adalah ukuran yang mengombinasikan produktivitas dan dampak sitasi artikel yang diterbitkan di jurnal tersebut. Selanjutnya ada proses peer review. Nah, jurnal internasional bereputasi itu menjalankan proses peer review yang ketat, di mana si artikel ini tuh diajukan dan dinilai oleh para ahli di bidang terkait. Nah, proses ini tuh menjamin kualitas dan validitas penelitian sebelum diterbitkan, yang menjadi salah satu dasar reputasi jurnal. Baik, selanjutnya ada manfaat dan tujuan review literatur jurnal. Yang pertama ada manfaatnya dulu. Nah, menurut Cahyono ND itu review literatur ini tuh memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seorang peneliti. Untuk apa? Yang pertama itu untuk menunjukkan kedekatan dan seberapa paham seorang peneliti dengan topik penelitian yang akan dilakukan dan kemampuan seseorang peneliti untuk memahami konteks penting dari suatu karya ilmiah. Jadi manfaatnya itu buat memberikan pemahaman atau kemampuan seorang peneliti untuk memahami konteks penting dari suatu karya ilmiah itu. Selanjutnya ada mengembangkan suatu kerangka teori dan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam suatu kegiatan ilmiah berupa penelitian itu. Nah, selanjutnya ada memposisikan diri sebagai salah satu peneliti yang ahli
dan memiliki kemampuan dalam melakukan penelitian serta menguasai setiap tahap peneliti sehingga layak untuk disejajarkan dengan peneliti lain atau seorang ahli teori lainnya. Jadi manfaatnya itu tuh peneliti ini tuh memiliki kemampuan gitu untuk melakukan peneliti serta dapat menguasai setiap tahapan penelitian biar sejajar dengan peneliti lain gitu atau seorang peneliti ahli teori lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu tuh menunjukkan kepada publik mengenai kemanfaatan dari penelitian yang dilakukan serta menunjukkan kepada publik bagaimana peneliti yang dilakukan dapat mengatasi suatu kesenjangan atau memberikan kontribusi solusi atas suatu permasalahan. Selanjutnya ada tujuan dari review literatur jurnal ini ya. Di sini ada menurut Suryani di tahun 2020 bahwa tujuan utama dari review literatur itu adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian yang sudah ada, membangun landasan teoritis yang kuat dan mengidentifikasi kesenjangan yang dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Nah, dari literatur lainnya itu bertujuan untuk yang pertama menyebarkan pengetahuan baru. Jadi jurnal ilmiah ini tuh bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian, temuan baru ataupun pengembangan teori kepada komunitas akademik dan ilmiah. Nah, selanjutnya ada mendokumentasikan penelitian. Jadi jurnal itu menyediakan catatan yang permanen dari penelitian yang dilakukan dan memungkinkan penelitian di masa depan itu tuh untuk dibangun berdasarkan temuan yang sudah ada gitu sebelumnya. Nah, selanjutnya ada menjadi referensi bagi penelitian lanjutan. Jadi artikel jurnal itu seringkali digunakan sebagai referensi dalam penelitian lebih lanjut. Nah, membantu peneliti lain dalam memahami konteks dan metodologi penelitian sebelumnya. Selanjutnya ada menjalankan peer review dan validasi. Publikasi jurnal tuh melewati proses peer review di mana para ahli di bidang terkait menilai kualitas, validitas, dan juga orisinalitas penelitian. Dan ini tuh membantu memastikan bahwa peneliti yang dipublikasikan memenuhi standar ilmiah. Selanjutnya ada mengembangkan bidang studi tertentu. Jadi literasi jurnal itu berperan penting dalam mengembangkan dan kemajuan suatu disiplin ilmu. Peneliti dapat membandingkan temuan mereka dengan studi sebelumnya dan mengidentifikasi celah untuk penelitian lebih lanjut. Selanjutnya itu tuh dapat menyediakan informasi untuk praktisi. Nah, hasil penelitian itu dalam jurnal dapat diterapkan dalam praktik di bidang seperti kedokteran, teknik, pendidikan, ataupun lainnya yang memberikan panduan berbasis bukti gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu meningkatkan reputasi penulis dan institusi, di mana publikasi jurnal tuh berreputasi dapat meningkatkan kredibilitas peneliti dan institusi akademik serta membuka peluang untuk kolaborasi dan pendanaan. Mungkin seperti itu.